Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yassara tariqa lil ibadati lil ibad wa fa'um udura amaluhu minal khadaini karamati wal jud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nasibi taqullahi faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin wa jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang senantiasa pantas kita ungkapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita yang tak pernah putus, dan atas nikmatnya yang hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, ingin sekali bergabung bersama kita, tapi Allah sedang cabut nikmat sehatnya. Tapi ada juga yang Allah kasih nikmat hidup, nikmat sehat, tapi Allah sedang cabut hidayahnya, nikmat iman dan Islamnya. Sehingga kendati pun azan sudah berkumandang, tapi mereka masih berada di jalanan. Mereka tidak mensegerakan diri untuk menuju tempat kita yang mulia ini. Tapi siang hari ini Allah lengkap memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam. Sehingga menggerakkan kaki kita untuk meninggalkan sejenak segala aktivitas kita, untuk kita melaksanakan tugas kehamban kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita, sampai nanti ajal menjemput kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita masuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Dan tak lupa khotib berpesan kepada kita agar selalu mendekatkan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekal-bekalah, sebaik-baik bekal kita adalah takwa kita kepada Allah. Dan nanti satu-satunya pembeda kita di hadapan Allah bukannya berapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan, bukan seberapa tinggi jabatan yang kita bisa raih di dunia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu tujuan puasa adalah Allah memberikan kepada kita kesempatan setinggi-tingginya kepada hamba untuk mencapai derajat takwa. Dan hari ini kita berada di satu hari yang paling mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Di antara 7 hari, maka Jumat adalah hari pemimpin hari. Sekaligus berada di bulan yang paling mulia, Sayyidus Suhur, pemimpin para bulan, rajanya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dengan segala keistimewaan yang Allah berikan kepada bulan tersebut. Kadang tidak kita rasakan adalah bahwa bersamaan Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan ini. Dan Allah memberikan segala macam reward, melipat gandakan pahala. Tapi ada satu hal, bahwa Allah pada bulan ini meniupkan ruhul hidayah ke relung hati semua orang-orang mukmin, baik itu yang imannya lemah, yang imannya kuat, maupun yang imannya sedang-sedang saja. Hasilnya adalah bisa kita lihat, ketika masuk 1 Ramadan, tiba-tiba saja masjid dan musola kita menjadi penuh, bahkan tidak mampu menampung jamaah. Kenapa? Karena Allah meniupkan ruhul hidayah ke relung hati setiap orang-orang mukmin. Mereka yang biasanya melaksanakan sholat di rumah, mereka yang jarang datang ke masjid, tiba-tiba saja tergerak hatinya untuk berangkat menuju masjid ketika azan berkumandang. Bukan hanya mengerjakan sholat fardu, bahkan rasanya ketinggalan sholat sunnah pun ada satu penyesalan luar biasa. Kenapa? Itulah yang dinamakan hidayah. Maka dimudahkannya, dientengkannya langkah untuk melaksanakan ibadah. Maka hidayah ini adalah satu hal yang sangat mahal. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Dari segi statistik penduduk saja, menurut data dunia tahun 2001 Desember, ada 7,9 miliar penduduk bumi. Kemudian dari segi agama, nomor 1 masih dipegang oleh Kristen dan Katolik sebanyak 2,38 miliar. Kemudian di peringkat kedua ada umat Muslim dengan 1,9 miliar. Berikutnya ada Hindu 1,19 miliar dan ada Buddha 537 juta. Dan sisanya adalah agama-agama lain yang kurang lebih jumlah agama di dunia ini ada kurang lebih 4.300 agama. Dan ada 1 miliaran yang tidak terafiliasi agama manapun. Dan kita Muslim menempati urutan jumlah kedua dengan 1,9 miliar penduduk.
Allah adalah yang maha membolak-balikan hati manusia. Kalau Allah mau, Allah bisa bikin seluruh orang di muka bumi ini sujud dan tunduk patuh kepadanya. Seperti yang dilakukan terhadap malaikat, yang hanya ditiupkan nafsul mutmainnah, nafsu yang baik-baik saja, sehingga tidak ada peluang sedikit pun malaikat untuk dia keluar dari perintah Allah. Tugasnya hanya menjalankan perintah Allah dan beribadah kepada Allah, karena hanya ditiupkan nafsul mutmainnah. Sementara manusia, Allah berikan kebebasan. Dan Allah berikan hidayah. Innal huda huwal hudallah. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Maka dari 7,9 miliar, kita berada di 1,9 miliar penduduk yang beragama Islam. Itulah hidayah. Dari 1,9 miliar itu tidak semuanya juga masih melaksanakan perintah Allah. Tidak semuanya hadir ke masjid ketika azan berkumandang. Tidak semuanya melaksanakan puasa ketika Allah memerintahkannya puasa di bulan suci Ramadan. Dan bahkan di antara yang sholat saja, tidak semua sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah sangat mahal. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Urusan hidayah tidak ada hubungannya dengan keluarga, dengan keturunan. Nabi Nuh yang usianya 950 tahun, dia berdakwah, tapi anaknya tidak beriman kepadanya dan tidak mau naik kapal bersamanya, sehingga dia tenggelam sebagai orang-orang yang kafir. Istri Nabi Lut tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim berdakwah dengan sangat santun kepada ayahnya, tapi ayahnya lebih memilih untuk menyembah berhala. Bahkan paman Nabi Abu Talib yang membantu perjuangan beliau, dia tidak beriman kepada Allah. Karena urusan hidayah bukan urusan keturunan, bukan urusan keluarga. Allah menghendaki siapa yang Dia kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Dan urusan hidayah tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Betapa cerdasnya orang-orang barat sana dengan segala peradaban sekarang, membangun teknologi yang canggih. Tapi sebagian dari mereka ada yang masih menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu. Kalau hidayah ada urusan dengan kecerdasan, bagaimana Haman, seorang kaki tangan Fir'aun yang membuat kerajaan Fir'aun itu menjadi kerajaan yang sangat canggih serta melebihi zamannya. Tapi dia lantas tidak beriman kepada Allah. Karena urusan hidayah tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Allah menghendaki orang yang dikehendaki. Maka hari ini kita bersyukur Allah memberikan hidayah kepada kita. Bahwa kita berada di dalam imanan kepada Allah. Ini adalah semua karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita mempertahankan hidayah? Yang pertama adalah tanamkan keyakinan kepada diri. Bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan dan pengatur dan pencipta dan pengatur alam semesta. Maka hidup kita seperti yang kita ucapkan dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah yang mengatur alam ini, mengatur hidup kita. Ketika kita memulai salat kita dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tidak ada satupun urusan di dunia yang lebih besar melebihi kebesarannya Allah. Urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan utang piutang, semuanya ketika kita percaya kepada Allah bahwa Allah melebihi kebesaran semua masalah-masalah yang kita hadapi di dunia. Kemudian yang kedua, cara kita mempertahankan hidayah adalah kita berpegang teguh kepada tali Allah dengan laksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a huda fala yadillu wa la yashqa. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka melaksanakan perintah Allah, menjalankan ibadah yang diperintahkan kepada kita adalah salah satu cara bagaimana kita mempertahankan hidayah. Hidayah tidak akan melekat terus kepada kita dengan cara kita bermalas-malasan di rumah. Saat kita lelah, baru pulang dari kantor, kita rebahan, kemudian azan berkumandang. Sejenak terpikir kita ingin berangkat menuju masjid, tapi apa daya. Ternyata pikiran bahwa sholat lebih bisa dilakukan nanti. Waktunya masih panjang, tanggung, dan lain sebagainya. Maka perlahan-lahan nanti hidayah akan hilang dari diri kita. Maka paksakanlah kita untuk beribadah kepada Allah agar memastikan bahwa hidayah itu tetap melekat dalam diri kita. Allah mengetahui siapa orang-orang yang memang menggunakan effort untuk mempertahankan hidayah. Maka hidayah tidak kita bisa pertahankan hanya dengan kita bermalas-malasan di rumah. Dan puncaknya kehilangan hidayah adalah salah satu musibah terbesar dalam hidup kita. Makanya doa yang sangat kita hafal yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta selamat dalam beragama. Dan di doa yang lain Rasulullah mengajarkan kepada kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan kami musibah dalam beragama. Apa itu musibah dalam beragama? Para mufassirin mengatakan musibah dalam beragama yaitu kehilangan giroh kita dan melaksanakan segala perintah-perintah agama.
Maka musibah di dalam hidup ini bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, tsunami, banjir bandang dan sebagainya. Musibah terbesar dalam hidup kita adalah musibah tanafi dinina, musibah dalam beragama ketika hilangnya rasa kita melaksanakan ibadah. Ketika sudah tidak ada lagi rasa ingin kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika waktu sholat yang Allah sudah memanggil kita lewat begitu saja tanpa ada rasa bersalah. Itu adalah salah satu ciri dari kehilangan kita mulai hidayah yang lepas dari diri kita. Maka marilah kita paksakan diri kita untuk terus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mentadabburinya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah untuk terus diberikan hidayah. Dalam satu hari minimal 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu di dalam sholat fardu kita. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Belum lagi kita membaca Al-Fatihah di luar dari sholat-sholat tersebut. Berapa kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah. Kemudian dijawab sama Allah di dalam Al-Baqarah ayat 2. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jawaban atas permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, kita minta hidayah kepada Allah, dijawab. Itu Al-Quran, petunjuk buat kita. Binual book hidup kita. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, yang merupakan juga bulannya Quran di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kita baca Quran, kita maknai isinya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena inilah petunjuk hidup kita. Bahkan untuk merangsang kita agar terus membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja berapa huruf? Bagaimana kalau kita baca 1 juz? Kita baca 1 halaman. Kalikan setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita maknai, artinya kemudian kita tadabburi. Dan kemudian kita gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita. Mudah-mudahan dengan demikian maka tidak akan lepas hidayah dari diri kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mempertahankan hidayah? Kita mentaati dan menteladani Rasulullah SAW dengan cara ikut sunnahnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia adalah petunjuk buat kita, Rasulullah, sebagai suri tauladan. Satu-satunya yang pantas kita jadikan sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Quran. Dan Allah menyampaikan perintah-perintahnya melalui Rasulullah SAW. Maka mari kita ikuti Rasulullah agar hidayah ini tetap melekat kepada kita. Bahkan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah pun belum tentu mereka mendapatkan hidayah. Di zaman Rasulullah banyak orang-orang munafikun. Mereka ikut jamaah di belakang Rasulullah. Mereka tiap hari mendengarkan taklim dari Rasulullah. Mereka melihat mujizat dari Rasulullah SAW langsung dengan mata mereka. Tapi tidak lantas mereka beriman kepada Allah. Mereka menjadi munafik yang berada di sekitar Rasulullah. Makanya munafik itu lebih banyak disebut dalam Al-Quran ketimbang kata kafir. Karena demikian mahalnya hidayah ini. Maka kita yang berjarak 14 abad dengan Rasulullah, tapi kita berharap kita menjadi umatnya akan mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Mengikuti sunnahnya. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang menolak. Ya Rasulullah, wa man ya'ba, kata sahabat. Apa itu yang menolak? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Tapi dia menolak segala perintah-perintah. Inilah orang yang celaka. Dihadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita di bulan yang suci, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Bulan ini mempunyai kesempatan kepada kita untuk lebih meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Allah melalui perintah-perintahnya ini merupakan support system agar kita lebih dekat kepada takwa. Maka kita hidupkan malam-malam kita di bulan suci Ramadan. Kita sempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Untuk kemudian nanti kita masuk Syawal, yang artinya bulan peningkatan. Diharapkan setelah kita selama 30 hari digembleng di bulan suci Ramadan ini, kita masuk nanti bulan Syawal, meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan kita. Bukan justru terbaliknya. Betapa sedih kita melihat ketika masuk bulan Syawal, maka masjid-masjid dan musola kembali menjadi sepi. Jamaah kembali hilang. Tinggal beberapa shop saja seperti sebelum Ramadan. Padahal bulan ini adalah seyogianya kita ditempa 30 hari
agar nanti kita masuk Syawal, meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan kita, kita pertahankan ibadah ini. Ketika subuh kita, seperti halnya Jumat siang, maka Islam tidak akan terkalahkan. Dan kita bisa mempertahankan bahwa anak-anak kita nanti, kelak 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi, tetap akan ada anak-anak kita yang akan menyembah kepada Allah di masjid ini. Tetap akan bersujud kepada Allah di seluruh bumi Allah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa ya yabtakullah faqad faza man ittaqa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afiqana sabran wa sabit aqdaman sun'a qawmil kafirin. Allahumma khtim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sarana ala ma zalamana wansurna ala ma adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit bihi alaina ma la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.